Saya sebenarnya agak kurang tenang Bu hari ini. Oh iya, kalau boleh tahu apa yang membuat pikiran atau perasaanmu itu kurang baik, Vesya? Minggu depan kan sudah mulai ujian di sekolah akhir Bu. Kali ini setiap kali kan kayak belibet kalau ngomong. Nggak apa-apa, santai aja. Setiap kali saya ingat hal itu, saya langsung merasa tidak tenang dan takut. Oh, saya memahami posisi kamu, Mbak Vesya. Karena memang menghadapi ujian akhir itu membutuhkan rasa yang sangat tegang dan mungkin kita lebih belajarnya ekstra gitu ya, Mbak. Tapi rasa takut saya ini rasanya berlebihan Bu. Saya sudah belajar, tapi tiap kali memikirkan ujian rasanya ingin lari saja. Oh baik, jangan khawatir ya Mbak Vesya. Di ruangan ini atau di masjid ini kita akan melakukan konselingnya di masjid ya. Kita akan ngobrol santai untuk mencari tahu apa yang sebenarnya membuatmu itu tidak merasa tenang. Dan di sini kamu itu bebas untuk mengungkapkan apa saja. Jadi guru itu tidak akan menghakimi kamu. Kamu bebas mau cerita apa saja yang membuatmu merasa tidak tenang atau ada permasalahan gitu ya. Baik Bu, saya akan mencoba menceritakan semuanya dengan jujur apa adanya. Ya baik sekali. Sekarang kita lakukan latihan kecil ya. Pejamkan mata sejenak lalu sebutkan satu hal atau bayangan wajah seseorang yang langsung muncul spontan tentang mendengar kata ujian. Yang langsung muncul di pikiran saya adalah wajah ayah saya yang sedang membentakku, rasanya menyeramkan. Wajah ayah kamu yang suka membentak? Bisakah kamu mengingat kembali kejadian kapan dan di masa lalu seperti apa bentakan itu terjadi? Biarkan ingatan itu mengalir saja ya, Vesya. Itu kejadian waktu saya masuk kelas 7 SMP Bu. Saat itu pembagian rapor semesteran. Saya pulang membawa rapor dan dengan bangga memperlihatkan kalau saya dapat peringkat 3 di kelas. Saya pikir ayah akan senang. Lalu bagaimana reaksi ayahmu ketika melihat hasil rapot kamu pada waktu itu? Ayah malah melempar rapot itu ke atas meja. Beliau membentak saya dengan keras dan berkata, "Kenapa nilaimu turun menjadi peringkat 3? Kamu malas belajar ya? Kalau tidak bisa jadi nomor 1, kamu bisa akan jadi orang sukses nanti." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut ayah kamu, yang kamu lakukan pada saat waktu itu gimana? Saya merasa sangat sedih, sakit hati, dan kecewa Bu. Tapi saya tidak berani membantah atau marah balik. Saya hanya bisa diam, menangis, lalu menguji diri di kamar sendirian. Saya merasa menjadi anak yang gagal. Jadi kamu ketika mendengarkan omongan seperti itu, kamu langsung menahan rasa marah kepada ayah kamu ya, dan kecewa itu sendirian di dalam kamar supaya ayah kamu itu tidak semakin marah kepadamu gitu. Iya Bu, sejak hari itu saya selalu merasa cemas setiap kali belajar. Seolah-olah ayah selalu berdiri di belakang saya memegang pembaris dan siap memarahi saya kalau nilai saya tidak sempurna. Sekarang mari kita hubungkan masalah kamu saat ini di SMA ya. Ketika kamu duduk di kelas menghadapi kertas ujian dan tiba-tiba pikiranmu menjadi kosong atau blank, apakah rasa takutnya itu terasa mirip seperti kamu pada saat itu mengalami omongan yang tidak enak dari ayahmu? Oh iya Bu, kalau dipikir-pikir rasanya sangat persis. Ketakutan mendadak kosong itu sama dengan ketakutan saya waktu membawa rapor pulang dulu. Oh gitu, apa yang kamu sadari dari kecemasan kesamaan rasa takut tersebut, Mbak Vesya? Ternyata selama ini saya bukan takut karena tidak bisa menjawab soal ujian ini Bu. Tapi saya takut jika saya salah sedikit saja. Bayangkan wajah ayah yang marah besar waktu SMP dulu akan muncul kembali menghakimi saya. Luar biasa Mbak Vesya, kamu itu sudah berhasil menemukan akar masalahnya. Pikiranmu yang mendadak itu ketika menghadapi ujian itu blank, sebenarnya itu adalah cara otomatis dari otakmu untuk mematikan fungsi berpikir agar kamu tidak merasa kecemasan yang terlalu menyakitkan itu. Jadi selama ini saya membawa ketakutan anak SMP ke dalam diri saya yang sudah sekelas
SMA. SMA. Ini ya Bu, padahal situasi sudah berbeda. Iya benar sekali Mbak Vesya, kejadian dengan ayah itu terjadi kan beberapa tahun lalu ya, ketika Mbak Vesya itu sudah masuk ke bangku SMP, terus sekarang kan sudah SMA dan sudah menjadi siswa kelas 12 yang mandiri yang sudah bisa belajar dengan baik, dan ujian ini adalah langkah untuk kedepannya, dan mungkin bukan untuk kepuasan emosi ayahmu semata. Jadi ketika kamu belajar itu ya untuk diri kamu sendiri, bukan untuk kepuasan ayah kamu gitu. Tapi Bu, mendengar penjelasan Ibu membuat saya merasa di diri itu ada sesuatu yang lepas dari kerja saya. Rasanya jauh lebih plong dan lebih sekarang. Syukurlah kalau kamu sudah merasa lebih lega Mbak Kesya. Menyadari dari mana asal ketakutan itu adalah separuh dari kesembuhan masalahmu. Mbak Kesya sudah sangat hebat hari ini. Terima kasih banyak Bu. Sekarang saya tahu kalau nanti rasa gugup itu datang saat ujian. Saya akan mengingat diri saya sendiri bahwa ini adalah masa kini dan ayah tidak memarahi saya di sini. Iya betul. Jadi kalau misalkan Mbak Vesya tiba-tiba ngeblank, Mbak Vesya harus ingat-ingat kata-kata yang sudah tadi Mbak Vesya lakukan ya. Kita akan mengobrol lagi untuk melihat perkembangan nanti setelah proses konseling ini ya, untuk evaluasi kedepannya ya. Baik Bu, saya setuju. Saya pamit kembali ke kelas dulu ya Bu. Selamat pagi. Iya, udah.